Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, kembali lagi menyapa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elis Lawati dan juga halo, saya Bibin. Again bertemu lagi Elis ya. Betul. Dan tentunya di sini saya akan menemani Elis pada episode yang spesial kali ini. Dan tentu Elis, kita lagi-lagi akan berdiskusi dan juga akan membahas sesuatu yang menarik yang akan kita kupas. Bersama siapa hari ini? Oke, telah hadir di sini, mari kita sambut Ibu Lutfi Ulfani Ama, Magister Komunikasi Islam. Sapa Sobat Satu. Silakan, sapa. Assalamualaikum Sobat Satu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Bu semoga Lutfi, semuanya sehat. gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya kalau dilihat, dirasa, sebenarnya saya sakit sejak 1 Ramadan. Dan Alhamdulillah hari ini karena bertemu dengan Mbak Elis dan Mas Bibin, Alhamdulillah jadi sehat begitu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Satu, tentunya kita akan kembali lagi nih sharing-sharing, tentunya tidak hanya seputar Ramadan saja ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai hal yang lebih dekat kepada diri kita. Tentunya yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan tapi ada yang menarik ini. Yang menarik adalah ini tentang tidak hanya apa yang kita jalani hari ini. Kehidupan kan tidak hanya berlangsung dunia saat saja. Ini saja ya, tetapi ada kehidupan selanjutnya. Dan fase-fase itu tentunya kan ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan yang hakiki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mewujudkan bahagia dalam setiap fase kehidupan melalui bulan Ramadan bersama Bu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, Sahabat Satu, hari ini saya bisa mendampingi semuanya untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya menjadikan diri kita itu bahagia pada setiap fase kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu kan sangat luas sekali ini Mbak Elis dan ya, Mas Bibin ya. Tapi bagaimana kehidupan kita yang pada dasarnya kita ketika dilahirkan ke dunia, sebelum dilahirkan pun kita sudah membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya ketika nanti kita dilahirkan, maka yang menjadi tugas utama kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kemudian di dalam menjalani kehidupan ini ada beberapa fase yang harus kita lalui dan itu nyata. Tapi apakah nanti manusia itu menjadi percaya atau tidak itu tergantung dari bagaimana dirinya begitu. Ya, dalam fase kehidupan kalau kita lihat, kita pertama kali dilahirkan di dunia itu menjadi fase yang pertama, yaitu fase kelahiran, yang kemudian dalam fase kelahiran ini dilanjutkan dengan fase kehidupan. Jadi kita lahir dulu, hidup, kemudian masuk kepada fase yang kedua yaitu fase kematian. Nah, fase kedua kematian ini kalau tadi di fase pertama ada fase kehidupan, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita hidup, maka kemudian di fase kedua adalah fase di mana kita mati, meninggal dunia. Di situ adalah fase transitnya kita. Setelah meninggal kita itu diam dulu, begitu. Kemudian setelah ada fase kematian, maka kemudian ada fase dibangkitkannya kembali kita dari kematian. Jadi ada 3 fase di sini. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Elis ya, ada bagaimana mewujudkan bahagia pada setiap fase kehidupan. Minimal dalam kehidupan kita berarti ada 3 fase. Fase kelahiran yang diikuti dengan kehidupan, yang kedua fase kematian, yang itu adalah fase transit tadi, dan yang ketiga adalah fase dibangkitkannya kita kembali, gitu ya. Jadi teman-teman Sahabat Satu semuanya, dalam menjalani kehidupan ini bagaimana agar nanti kita bahagia? Yang jelas dalam fase yang pertama yaitu fase kelahiran, mulai kita lahir, kita tidak bisa apa-apa, kemudian kita menjadi bisa, kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita menjadi tahu,
proses umur kita, ya kan? Mulai dari kita lahir, kita tidak paham, kemudian kita menjadi anak-anak, kemudian kita menjadi remaja, kemudian kita menjadi dewasa, dan kemudian mungkin kita sudah tiba waktunya. Walaupun kalau kita sebenarnya tahu ya, dalam setiap fase kita tidak bisa menentukan ini berapa lama fase ini kita jalani. Tapi yang pasti dari ketiga fase ini, fase yang abadi adalah fase terakhir, yaitu fase dibangkitkannya kembali. Nanti di akhirat itu adalah fase yang paling panjang. Kemudian bagaimana agar setiap fase ini bermakna dan semuanya menjadi bahagia, maka dimulai dari fase yang pertama. Fase kelahiran yang diikuti dengan kehidupan. Oke, kita hidup. Bagaimana agar hidup kita itu menjadi bermakna? Kalau masih anak-anak mungkin kita belum bisa memilih, oh ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi kalau di dalam Islam kita berarti sudah balik begitu kan? Yeah. Kita bisa memilih antara, oh ini baik, ini tidak baik. Ngaten. Oke Mbak Elis ya. Oke. Menarik ya Bu di sini. Artinya apabila kita ingin mencapai kebahagiaan di fase yang tadi Ibu sebutkan yang di terakhir, artinya kita itu tuh harus mengawali dari yang awal. Kita harus melakukan hal yang baik agar kita mendapat kebahagiaan. Betul. Nah, di sini nih di kehidupan yang sedang kita jalankan saat ini itu tentu ada yang namanya dosa dan juga pahala yang menjadi tolak ukur kita. Betul. Apa yang akan kita dapatkan nanti pada saat kita udah ada di fase terakhir. Iya. Tapi Bu, pada ya seperti inilah kehidupan kita yang saat ini, pahala dan juga dosa itu kan kita tidak diperlihatkan. Kita tidak tahu nih pahala kita seberapa, dosa kita seberapa, dan tentunya nanti kita di akhir nanti kita akan bagaimana? Betul. Bagaimana? Tadi memang benar. Pahala, dosa itu tidak terlihat. Tetapi sebenarnya itu bisa dirasakan, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Kalau begini, kita hidup, kalau hanya hidup saja, apa bedanya kita dengan makhluk yang lainnya? Kita pasti berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kalau kita hanya hidup sebatas hidup, makan, minum, apa bedanya kita dengan hewan? Maka yang harus membedakan kita dengan makhluk yang lainnya adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi diri kita dengan kebaikan. Apalagi ini momentumnya Ramadan, gitu kan? Semua amal kebaikan kita itu dilipat gandakan, itu pasti, ya toh Mbak. Kalau sekarang jenengan dikasih 1 permen, kok hanya 1 kan gitu. Betul. Tapi kalau di Ramadan mungkin permennya kita itu bisa menjadi banyak. Kenapa saya bilang permen? Permen itu sesuatu yang dianggap manis bagi anak-anak. Nah, manis itu kalau dirasakan dalam kehidupan, itu manis itu kan tidak bisa diterangkan. Karena manis itu ada ukurannya. Ini manis banget atau hanya manis-manisan kan gitu. Nah, dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia itu setidaknya kita menjadi diri kita adalah diri yang baik. Bagaimana kehidupan kita dengan lingkungan kita itu menjadi salah satu faktor penentu. Kalau kita lihat, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka ada di situ hubungan yang harus kita buat antara diri kita sebagai manusia kepada Tuhan kita. Ngaten Mbak Elis, ngaten Mas ya. Berarti namanya hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah itu menjadi tolak ukur bagaimana hubungan kita juga kepada sesama kita. Hablum minannas. Kalau hablum minallah itu nanti kan semua tindak tanduk kita, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Itu tidak bisa serta-merta sekarang. Kenapa kan gitu? Kalau sekarang kita salah, langsung dibalas tunai oleh Allah, apakah kita mampu menerimanya? Kira-kira bagaimana? Kan begitu. Nah, maka karena pahala itu tidak sekarang diberikan oleh Allah dan juga tidak diberikan siksa itu sekarang, maka kita itu kan harus berusaha berlomba-lomba bagaimana menjadikan diri kita baik. Maka hablum minannasnya juga harus diperbaiki, ditingkatkan. Karena sebagaimana saya biasanya menyampaikan kepada mahasiswa saya, kebetulan saya di sini adalah dosen dakwah dan komunikasi. Saya menyampaikan kepada mahasiswa saya di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang baik, salah satunya adalah dengan melaksanakan yang namanya dakwah.
Di dalam tadi surat An-Nahl 125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, selain di dalam surat An-Nahl juga saya biasanya ngomong sama mahasiswa saya, kalau mau jadi orang yang baik juga menjalankan yang namanya dakwah yang diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 104. Tapi ini mohon maaf ya, Bu, kan tentunya untuk kita berdakwah itu atau mengajak kepada kebaikan itu kan tentunya kita harus ada bekal kan dalam diri kita. Terus bagaimana nih Bu, ketika kita mungkin mohon maaf secara keilmuan juga belum banyak, kemudian kita juga secara pemahaman agama itu masih sangat dangkal. Tetapi kita ingin nih, aku pengen nih nebarin kebaikan, tapi bagaimana caranya? Itu harus dimulai dari mana? Jadi begini Mbak, di dalam surat Ali Imran saya sampaikan ya, itu surat Ali Imran ayat 104 itu disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di belakang itu wa ulaika humul muflihun. Di dalam kita berdakwah itu tujuannya adalah yad'una ilal khairi, ngajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu tidak harus selalu dilakukan bagi orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi. Tetapi semua orang itu bisa melakukan kebaikan dengan cara masing-masing. Tidak harus pintar, Mas. Tapi memang ada beberapa orang itu yang mensyaratkan menjadi seorang yang berdakwah itu harus pintar. Itu kan kalau kita melihat dari sisi bagaimana kredibilitas dai, orang yang menyampaikan pesan dakwah. Tapi menjadi manusia biasa pun bisa menjadi dai sebenarnya, bisa berdakwah. Tapi dengan kemampuan. Kita itu tidak dipaksakan harus pintar ngaji dulu baru berdakwah, tidak. Ini tadi kaitannya dengan bagaimana hablum minan nas. Ngajak kepada kebaikan itu kaitannya dengan hubungan baik kita dengan yang lainnya. Kalau kita bisa ngajak tetangga kita kepada kebaikan, itu sudah satu hal baik bisa kita laksanakan. Misal, kalau kita melihat di jalan raya ada batu, apakah kita akan menunggu orang lain memindahkannya? Padahal nanti kalau misalkan batu itu tidak dipindahkan, kita bisa saja terpeleset. Kita bisa nabrak, orang bisa jatuh di situ. Maka ayolah kita ambil. Hal baik yang kita lakukan dengan tangan kita untuk memindahkan sesuatu yang tidak baik, tidak pada tempatnya itu, kemudian dipindahkan, itu sudah sesuatu yang baik. Itu hablum minan nas. Yang itu apabila nanti dilihat oleh orang lain, perbuatan baik kita itu kemudian diikuti, maka kita itu sudah ngajak orang secara tidak langsung. Begitu. Berarti lebih kepada perilaku ya Bu, ketika kita bisa memberikan contoh yang baik kepada sekitar, nah kemudian sekitar kita juga mengikuti hal tersebut, itu bisa jadi kita sebenarnya kita sudah berdakwah secara tidak langsung. Betul, kita sudah berdakwah dengan cara kita masing-masing. Tidak harus ya ayyuhalladzina amanu, tidak Mbak, tidak harus seperti itu. Karena kan pemahamannya ketika kita berdakwah tuh ya berarti kita dalam mimbar, kemudian kita. Nah itu yang harus diluruskan sebenarnya, betul. Itu mungkin salah satu persepsi yang mungkin harus kita ingin bersama bahwa dakwah itu nggak harus yang seperti itu. Betul. Apalagi dengan media informasi sekarang yang lebih mudah, informasi kita bisa kita dapatkan dengan ya dari mana saja kan Bu, dan itu juga mungkin bisa menjadi salah satu media kita untuk berdakwah. Betul. Kita bisa melakukan dakwah dengan cara apa saja dan dengan media apa saja. Kita bisa dengan lisan kita, bisa dengan apa saja yang kita tuliskan di media sosial dan lain-lainnya. Yang harus digarisbawahi adalah apa yang kita lakukan dengan lingkungan kita itu bisa saja menjadikan kehidupan kita di dunia itu menjadi lebih baik. Kalau kita berbuat baik dengan tetangga kita, maka secara tidak langsung hati kita akan menjadi nyaman. Berbeda ketika kita menjadi orang yang tidak baik, tetangga kita tidak suka, terus nanti lama-lama kita bagaimana, kan begitu. Nah, untuk mewujudkan hidup bahagia tadi Mbak, pada masa fase kehidupan adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di lingkungan kita dengan baik dan kita itu diterima. Kalau kita menjadi orang baik dan diterima oleh lingkungan kita, itu bisa saja menjadi gambaran bahwasanya kita itu sudah baik. Kalau tadi pahalanya kelihatan atau tidak, itu nanti jawabannya adalah pastinya pahala yang kita dapatkan itu nanti akan didapatkan di fase ketiga.
Tapi di dunia itu ada bocoran-bocoran, Mbak. Misalkan kalau kita adalah anak yang baik, maka orang tua kita akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Betul. Nah, itu kan bocoran, Mbak. Ya toh? Terus kalau lingkungan kita ini dianggap baik atau tidak oleh lingkungan kita. Dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan positif itu sebetulnya sebagai salah satu bentuk dampak dari sebenarnya kita itu mengusahakan yang terbaik gitu ya. Betul. Kalau kita mengusahakan yang terbaik, pasti Allah akan menempatkan kita pada sesuatu yang baik pula. Kan begitu. Lebih ke cerminan diri. Betul. Nah, apa bisa dikatakan sebagai bentuk manifestasi kita terhadap hidup itu juga mempengaruhi semuanya? Betul sekali. Jadi begini, Mbak, kalau kita ingin hidupnya baik, maka cobalah melakukan kebaikan itu. Karena sebenarnya kalau kita tadi ngomong fase kita ada 3, fase yang kedua itu kematian, fase ketiga itu di akhirat nanti, maka bagaimana kehidupan kita di fase kedua dan ketiga itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita pengen hidup kita baik nanti di masa kematian kita terkadang kita lupa ya. Kita itu euforia dengan kehidupan kita. Kita mengejar dunia, kita mengupayakan siang malam kerja gitu ya. Seolah-olah kita itu hanya hidup di sini saja. Kita lupa kalau ternyata kehidupan kita itu masih ada hidup yang lainnya. Ada sebuah kata mutiara kalau nggak salah ya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita itu disuruh untuk berusaha sebaik mungkin seolah-olah kita itu akan hidup selamanya. Tapi kita juga harus melaksanakan kebaikan seolah-olah kita akan mati besok, kan gitu. Nah, itu nanti kalau kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita, maka kemudian kita nanti bisa mendapatkan kehidupan bahagia di dunia. Dan ketika nanti sudah masuk kepada fase kedua, yaitu kematian, kita akan mati dalam keadaan yang baik. Karena sudah terbiasa hidup pada fase kehidupan dengan baik, maka kemudian meninggal dalam keadaan baik. Dan di dalam keadaan meninggal itu pun kita kan tidak tahu nanti. Meninggalnya baik, di alam kubur nanti apakah kita bahagia, apakah kita akan sengsara, gitu kan ya. Tergantung dari bagaimana kehidupan kita di dunia. Nah, kemudian sampai menunggu dibangkitkan kembali, itu juga sama cerminan dari kehidupan kita. Jadi ketiga fase ini memiliki keterkaitan. Fase pertama kelahiran diisi dengan kehidupan, dilanjutkan dengan kematian. Kalau di kehidupan baik, kematian baik, insya Allah nanti pada fase ketiga juga baik dan bahagia. Betul. Begitu. Nah, ini adalah salah satu kasus di mana juga kita mungkin sebagai seorang mahasiswa itu mungkin juga mengalami ya, tentang bagaimana ketika kita menjalani perkuliahan ini tentunya banyak sekali motivasi yang kita kita langitkan lah ya. Istilahnya kita pegang teguh bahwasannya saya berusaha, saya berjuang dan sebagainya macam itu lebih terfokus kepada urusan duniawi saja. Saya ingin berhasil di dunia saja. Tetapi lupa bahwasannya seperti yang Panjenengan katakan bahwasannya masih ada kehidupan selanjutnya yang perlu dipersiapkan. Terus sebagai seorang mahasiswa itu sebetulnya bagaimana sih Bu cara menyeimbangkan nih supaya kita itu tidak hanya bahagia di sini tetapi juga bahagia di kehidupan kelak. Iya, Mbak Elis dan Mas Biben ya, betul. Jadi begini, memang sebenarnya mahasiswa itu kan menggebu. Keinginannya sangat banyak sekali. Ketika mereka mengejar sesuatu, itu memang terkadang awalnya pengen jadi apa, aku kudu pinter nanti biar jadi presiden. Itu kalau anak kecil. Tapi kalau mahasiswa memang keinginannya sangat besar sekali, apalagi kalau dia memiliki kemampuan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi kemudian harus diingat bahwasanya mahasiswa itu juga manusia. Dia bisa salah, dia bisa benar. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah bagaimana agar dia berada di lingkungan yang baik sehingga dia bisa mengontrol dirinya, apalagi kalau bisa dosen-dosen yang ada di lingkungannya itu juga mengingatkan kepada mahasiswanya. Jadi yang selalu saya lakukan kepada mahasiswa saya, mungkin nanti bisa tanya Mbak ya, di awal perkuliahan saya pasti akan mengajak mereka untuk ayo niati ibadah. Niati ibadah hanya untuk ibadah. Masalah nanti menjadi apa itu adalah bonus, begitu. Ya, jadi Mbak Elis sama Mas Bin ini juga harus mengikhlaskan diri bahwasanya selama perkuliahan itu hanya untuk ibadah, hanya untuk tholabul ilmi. Masalah nanti menjadi
guru kah, menjadi dosen kah, atau menjadi apa, itu adalah bonus. Tapi jangan hanya berpasrah diri, tapi harus diupayakan. Iya, betul sih. Tapi harus diingat, semua itu tidak hanya berhenti di sini. Kita itu nanti sampai akhirat. Jadi nuntut ilmunya, niatnya sekarang, ternyata nanti kita memanennya tidak hanya di dunia ini. Dunia ini hanya sedikit saja itu nanti. Tapi yang jelas nanti di akhirat adalah akhirnya. Oke. Berarti walaupun kita ya mahasiswa itu harus juga kita harus bisa ngimbangin apa yang kita lakukan itu bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Betul. Dan ngimbangin seperti itu. Nih mungkin terakhir nih Bu. Ini terkadang tadi kan kita harus mendapat apa ya lebih ke dengan sesama manusia itu harus baik. Tapi terkadang ini mungkin agak relate dengan ya sebagian generasi sekarang bahwa ada yang mengatakan bahwa kita itu nggak perlu nih validasi orang lain kepada kita. Apapun yang mereka nilai terhadap kita, nggak usah pedulikan gitu. Terkadang ada seperti itu, bagaimana Bu? Ya, terkadang memang seperti itu. Kalau kita sebagai manusia itu terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain tentang diri kita, itu juga akan menjadikan diri kita sakit sebenarnya. Betul. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata dari apa yang disampaikan oleh lingkungan kita. Karena tadi kalau kita baik, lingkungan kita bisa jadi akan memberikan penilaian yang baik kepada kita. Tapi kalau kita tidak baik, apakah kita akan diam saja? Misalkan kita kebiasaannya buruk tuh, dengerin musik yang keras banget sehingga tetangga marah. Kan pasti marahnya mereka itu karena ingin mengingatkan kita, jangan keras-keras. Kalau kita nggak mendengarkan mereka, bagaimana nantinya? Berbeda ketika sebenarnya kita adalah orang yang baik dan kita merasa baik, kita tidak menyakiti teman-teman kita tidak menyakiti lingkungan kita, tapi ternyata kita masih dinilai buruk, ya tidak apa-apa. Yang penting kita harus tahu kita baik atau tidak, itu yang tahu itu diri kita sendiri. Sama seperti saat kita puasa, Mbak. Kita puasa atau enggak, siapa yang tahu? Kita bilang puasa, ini momennya Ramadan kan ya. Kita puasa, kita ternyata pas lagi sendirian kita makan, adakah yang tahu? Nggak ada, hanya diri kita. Tapi kan bagaimana kita akhirnya dinilai baik atau tidak, itu dari bagaimana kondisi kita setiap hari. Kita kan dikatakan baik itu nggak hanya sehari 2 hari, Mbak. Kita dikatakan baik sehari, ternyata dalam 1 bulan, kok beda ya, kayak gitu. Maka kalau bisa yang konsisten, yang istiqomah melakukan kebaikan, gitu, Mbak. Oke, dan Bu Lutfi, ternyata juga episode kali ini sudah mau berakhir ya. Kita mau nih dengerin pesan mungkin ya untuk Sobat Satu tentang bagaimana sih sebetulnya menjalani kehidupan ini agar kita bisa terus bahagia bukan hanya dalam fase ini tetapi untuk fase-fase selanjutnya. Untuk Sahabat Satu, ini saya ingin tidak hanya Sahabat Satu, terlebih saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwasanya jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Karena kita tidak tahu usia kita akan sampai berapa, sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Karena tadi saya menyampaikan hidup di dunia ini hanyalah sementara dan apapun yang kita lakukan di dunia ini menjadi cerminan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Maka persiapkan diri kita dengan baik agar nanti kehidupan selanjutnya kita menjadi baik dan bahkan lebih baik dan bahagia. Gitu. Luar biasa. Luar biasa, keren ya Bin ya. Betul. Ini artinya memang kematian ini dekat banget dengan kita. Sangat Maka, dekat. Seperti yang disampaikan oleh Bu Lutfi tadi bahwa setiap kita melakukan sesuatu itu harus kita lakukan dengan baik agar kita itu selalu mengingat bahwa kematian akan terjadi besok, gitu ya Bu? Iya. Ya, dan niatkan kebaikan itu bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi juga untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan hanya di mana, Bin? Hanya di Satu TV, dan jangan lupa support kami di Instagram, follow di @1tv, dan juga jangan lupa subscribe di channel YouTube Satu TV. Oke, aku Alisa Wati. Dan saya Bibin Imam Kalyubi. Serta saya Lutfi Lufani Amah. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai bertemu lagi dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.